Halo teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas web application firewall. Jadi um, web application firewall ini atau WAF itu untuk melindungi web server kita dari serangan cyber. Nah, nanti kita akan belajar untuk setup WAF-nya ini menggunakan Node Security. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu WAF, mungkin di sini saya akan overview bagaimana cara kerjanya WAF. Di sini seperti yang tempat lihat di gambar. Di sini ada tiga device atau tiga user yang request. Yang pertama ini dia request dan request ini itu akan melewati WAF. Jika WAF ini mengizinkan uh, request device satu ini, WAF ini akan melewati device satu ini akan melewati WAF ini dan sampai ke web server kita nantinya. Jadi WAF ini nanti di sini difilter dulu, kira-kira device satu ini aman apa tidak. Kemudian di sini ada device kedua atau request kedua. Di sini dianggapnya unsafe. Berarti WAF ini mendeteksi bahwa request device 2 ini dia ada request-request yang mencurigakan. Makanya nantinya akan ditolak dengan WAF ini. Sebaliknya dengan request ketiga ini dia dianggap safe. Kemudian nanti WAF ini akan mengizinkan ke web server kita. Nah, WAF ini dia tidak bekerja sebagai ngeblok atau filter doang. WAF ini nanti memang fungsi utamanya untuk block filter, cuman di balik itu sebenarnya kita bisa monitoring juga. Nanti monitoring ini kita juga akan setup log sistemnya atau log requestnya. Kemudian di sini uh, ada block and filter seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, di sini kita nanti akan create policy-nya. Jadi create policy-nya ini bisa kita bikin manual. Oke, mungkin di sini saya akan kebetulan ada satu web server yang hasil develop saya. Di sini mungkin saya juga akan coba melakukan serangan SQL injection atau bypass login. Nah, bisa dilihat tadi saya hanya menggunakan uh, tanda kutip, kemudian tanda strip 2 ini. Dia akan bypass login seperti ini. Nah, barusan kita juga sudah melakukan bypass login ya. Nah, kira-kira kalau kita coba SQL map, apakah akan tembus? Kita coba aja ya sekalian. Kalau teman-teman di sini belum tahu fungsi WAF, fungsi SQL map ini itu apa? Jadi sebenarnya SQL map ini dia adalah tools. Terus untuk mendeteksi apakah web itu bisa kita serang SQL injection atau tidak. Coba kita jangan di parameter, kita coba di menu edit. Kita coba-coba aja ya. Nah, bisa dilihat teman-teman semua di sini itu bisa kita lakukan dalam database-nya. Di sini kelihatan ada database AGC,
skema, MySQL, performance skema, dan scene. Nah, di sini juga dikasih tahu nih, ada pilot-pilot yang bisa kita lakukan SQL injection di parameter no asset ini. Gitu. Cuman dengan nanti kita install Security, nanti website kita akan aman dari serangan SQL injection, XSS, atau yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, um, di sini saya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di sini saya punya web server. Web server saya kebetulan ini di Ubuntu. Nah, sebelum kita apa namanya install security-nya, kita perlu update Ubuntu-nya dulu. Ini sebenarnya by default emang diharuskannya seperti itu. Nah, oh ya, perlu diketahui juga teman-teman, di sini kebetulan saya setupnya security ini untuk web servernya Nginx. Jadi untuk versinya Nginx ya. Cuman tidak menutup kemungkinan security ini juga bisa diinstal di web server apapun itu. Cuman pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan di web servernya Nginx. Oke, setelah kita sudah lakukan update, kita lakukan install terlebih dahulu. Nah, teman-teman nanti perlu install seperti ini ya. Sudo apt install minye ini ya. Nah, di sini saya tidak akan install karena tadi sebelumnya saya sudah coba install security-nya ini. Nah, nanti teman-teman tinggal ikutin aja seperti itu. Nah, kemudian uh, kita perlu setup apa lagi? Nah, teman-teman perlu pastikan dulu nih modulnya itu sudah terload. Kita tinggal isi Nginx modules enable, kemudian kita lakukan di sini create mods. Nah, kalau udah ada apa jawaban seperti ini, berarti um, modulnya sudah terload. Cuman nanti kalau misalnya teman-teman belum belum terload, nanti teman-teman bisa lakukan ini aja. Bisa lakukan ini aja. ln min s user lib nginx modul njx http security modul show. Nanti diarahkannya ke etc nginx modul enable ini. Kalau modulnya itu belum terload ya. Cuman kalau sudah terload, teman-teman nggak usah. Kemudian di sini kita setup di Nginx-nya. Kita masuk ke nano etc Nginx Nginx config. Kita masuk aja, kemudian kita cari HTTP. Nah, kemudian HTTP ada di sini. Kita tambahkan security on. Yang di sini mod security rules file. Kemudian nanti di sini diarahkan itu ke itu sih mod security
mod security.config. Nah, nanti teman-teman yang perlu di setup ini saja. Jadi ini fungsinya nanti untuk ketika ada akses ke web server kita, dia akan otomatis forward trafficnya ke etc mod security config ini. Nah, nanti di uh, folder ini kita akan masukkan konfigurasi mod security-nya. Dan kita save aja. Setelah teman-teman sudah save, sudah apa config di Nginx-nya itu, kita perlu konfigurasi di mod security-nya. Kita masuk ke sini. Nah, di sini nanti karena konfigurasinya itu cukup banyak, saya salin kodenya aja. Nanti kodenya tinggal disesuaikan saja sama teman-teman. Atau mungkin nanti saya masukkan di deskripsi pada video YouTube ini. Konfigurasinya seperti ini. Nanti di sini ada secure engine-nya dibuat on, secure custody-nya on. Kemudian di sini nanti kita akan membuat audit log di for log modsec audit log ini. Oke, kemudian kita simpan ya. Kita simpan. Habis itu di sini kita akan membuat apa ya? Folder CRS-nya. Kita membuat folder CRS-nya itu mkdir etc mod security CRS, di enter aja. Nanti setelah itu habis itu kita membuat CRS setupnya. Nanti teman-teman perlu copy user share mod security CRS setup. Oh, sorry. CRS setup example. Kemudian nanti kita arahkan ke etc mod security CRS setup. Jadi tinggal arahkan ke sini saja. Oh, nah ini ada jawaban state. Ini berarti sudah tercopy otomatis untuk konfigurasi dari si user share mod security CRS-nya ini. Nah, ini sebenarnya bisa jadi opsi kedua kalau misalnya emang si konfigurasi CRS-nya ini belum tercopy ke folder mod security kalian. Nah, cuman kalau sudah tercopy, kita tinggal buat symlink-nya aja. Symlink-nya itu just user share mod security CRS terus kemudian kita arahkan ke etc yang mod security-nya ya CRS CRS cuman ini CRS-nya CRS roles. Nah, kita enter. Oke, kemudian setelah kita buat symlink, kita
cek apakah uh, terus CRS-nya ini berfungsi. Kita cek aja di mode security. Oke. Nah, kalau sudah terkonfig CRS-nya, dia akan mengeluarkan output seperti ini ya. CRS setup config, kemudian nanti ada rules-nya. Rules-nya ke sini. Oke. Setelah kita sudah setup CRS, kita setup apa? Audit log-nya. Nah, setup audit lognya itu kita bisa menggunakan Mkadir. Kita buat directory baru atau folder baru Mkadir imp inform log, kemudian kita not save. Oke, setelah itu kita buat filenya. Buat filenya dengan touch infar log not save audit log. Nah, begini ya teman-teman semua. Tinggal di enter aja. Kemudian kita bikin apa ya? Sebuah permission untuk Nginx-nya ini memberikan audit log-nya itu dari si Mosquito-nya. Kita menggunakan show di sini, show min r www data www data infar log log not save. Oke, setelah sudah selesai, mau di enter aja. Kemudian kita bikin permissionnya itu jadi administrator di sini untuk kita gunakan cmod 750 var mod save. Oke, setelah setelah sudah kita config audit lognya, kita lakukan restart pada Nginx-nya kita. Kita cek. Servisnya sudah jalan. Oh, saya kurang M di sini. Oke, untuk servisnya sudah jalan sekarang. Kemudian kita coba lakukan serangan bypass login lagi. Apakah sorry. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini dia memberikan notif 403 atau bisa dibilang error. Sudah tidak bisa lagi kita bypass. Kemudian di sini kita coba lihat lognya ya. Apakah lognya ini masuk di mod security ini. Nah, bisa dilihat teman-teman. Di sini banyak banget lognya. Di sini juga kelihatan kliennya dari IP mana. Ini kebetulan IP saya. Seharusnya sih ini IP saya ya. Saya cek, coba ya. Saya coba cek. Saya coba cek di sini. Apakah IP saya benar? 10.6? Ya, ternyata IP saya benar 10.6. Nah, di sini juga
bisa kita monitoring ya. Di sini juga kita juga bisa melihat dia melakukan serangannya di mana. Bisa lihat di sini di login PHP karena tadi kita sudah coba lakukan bypass login tapi ditolak. Nah, kira-kira kalau kita lakukan SQL map lagi, jebol nggak ya kira-kira? Kita coba aja. Cuman di sini eh keluar ya. Cuman coba kalau kita di parameter lain. Mungkin itu karena tadi masih ada lognya, makanya tadi masih muncul itu database-nya. Cuman kita coba di sini, di 1002, sama aja sebenarnya. Kita ganti aja di sini. Cuma sebenarnya di sini sudah kedeteksi, kedetek bahwa sudah tidak bisa didam. Atau kalau kita lanjut ke database AGSC, apakah bisa? Nah, di sini ditolak. Seharusnya kalau emang eh, apa? Kalau coba kita lakukan reset aja ya. Hmm, set. Oke, kita coba lagi ya, teman-teman. Sorry tadi agak lama. Coba lagi, bisa nggak? Nah, di sini bisa dilihat error sudah tidak bisa kita dump lagi database-nya. Oke, berarti untuk WAF kita sudah berhasil kali ini. Kalau teman-teman mau lihat lagi, itu bisa harusnya. Nah, nah, di sini kelihatan untuk SQL map-nya kira-kira kelihatan ya. Dia melakukan terus pakai SQL map-nya. Nah, di sini kelihatan dia melakukan percobaan ngedam pakai tools SQL map. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Thank you, selamat belajar.